Saat ini, hati Qin Chen sangat berat. Dia harus bergegas. Masih ada lebih dari 2 bulan hingga zona terlarang laut mati dibuka, tetapi Qin Chen tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Meski tidak mengetahui apa yang terjadi pada Sisi, namun ia bisa merasakan luka yang dialami Sisi semakin parah. Jika tidak secepatnya, Sisi pasti akan menjadi berbahaya. Wan Gu, cepat masuk ke kolam Raja Hantu dan pulihkan sumber aslimu dulu. Xuan Gui, kamu juga bisa menggunakan kolam Raja Hantu ini untuk meningkatkan dirimu. Ucap Qin Chen memandang mereka berdua dengan ekspresi serius. Sekarang iblis tua Xuan Gui telah ditundukkan, meskipun satu krisis telah teratasi, krisis baru mungkin akan segera datang, yang mungkin jauh lebih merepotkan daripada iblis tua Xuan Gui. Kekuatan di sini harus ditingkatkan secepatnya. Ya, Tuan Muda Chen. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, leluhur Wan Guming dengan cepat tenggelam ke dalam kolam Raja Hantu. Dalam sekejap, aura Raja Hantu yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar, seperti aliran cahaya hitam legam, dan dengan cepat bergabung ke dalam tubuh leluhur Wan Guming, terus-menerus memperbaiki sumber leluhur Wan Guming. Hahaha, enak sekali. Kolam Raja Hantu ini layak ditinggalkan oleh Raja Hantu Senming. Wan Guming Anzu membuka matanya lebar-lebar, dan terlihat dengan mata telanjang bahwa sumber tubuhnya yang rusak pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Jika terus begini, tubuh fisiknya akan dikembalikan ke keadaan semula dalam waktu 3 hari. Di sampingnya, iblis tua Xuan Gui juga terbenam di kolam Raja Hantu, dengan cepat memberi nutrisi pada tubuhnya. Setelah mengintegrasikan Yin dan Yang sebelumnya, dia secara alami memperoleh pencerahan. Kolam Raja Hantu di depannya sangat luas, dan ini juga merupakan tonik yang bagus baginya. Tuan Chen, kekuatan kolam Raja Hantu ini sangat kaya. Kolam air sebesar itu lebih dari cukup untuk memperbaiki tubuh fisik bawahan ini. Mengapa Anda tidak masuk dan menggunakan kekuatan kolam air ini untuk memadatkan sumber tubuhmu dan mempersiapkan promosi selanjutnya? Pada saat ini, Wan Gu Mingzu memandang Qin Chen dengan penuh semangat dan berkata, selain itu, kekuatan kolam Raja Hantu ini tampaknya mengandung semacam kekuatan khusus. Kekuatan ini sebenarnya dapat memperbaiki jiwa, dan saya merasa bahwa kekuatan kolam Raja Hantu ini benar-benar dapat membentuk beberapa objek yang sangat istimewa di dunia. Oh, pikiran Qin Chen bergerak dan dia berjalan ke kolam Raja Hantu. Kekuatan Raja Hantu di seluruh kolam Raja Hantu dengan cepat berdampak, bertahan di Qin Chen dan meresap ke dalam tubuh Qin Chen. Qin Chen tiba-tiba tampak terkejut. Dia melihat gumpalan kekuatan Raja Hantu ini melewati tubuh Qin Chen. Kulit Qin Chen mengeluarkan suara mendesis, yang justru membuat kekuatan tubuh fisik Qin Chen perlahan meningkat. Apalagi kekuatan yang terkandung di dalam kolam Raja Hantu ini, juga perlahan memelihara tubuh fisik Qin Chen dan memperkuat kultivasinya. Bagaimana kolam Raja Hantu ini terbentuk? Gumam Qin Chen tampak terkejut. Kolam Raja Hantu ini jelas mengandung semacam kekuatan khusus. Kekuatan ini bahkan dapat menggantikan sejumlah kekuatan tertentu di dunia bawah. Apakah ada kekuatan seperti itu di dunia bawah ini? Gumam Qin Chen hanya merasa itu sangat ajaib. Jangan khawatir untuk saat ini, ayo bangun tubuhmu dulu. Ucap Qin Chen menutup matanya dan dengan cepat menyerap kekuatan di kolam Raja Hantu. Kekuatan tak terbatas dari kolam Raja Hantu dengan cepat terintegrasi ke dalam tubuh Qin Chen, dan pusaran mengerikan terbentuk di sekelilingnya. Pusaran itu berputar dengan gila-gilaan, sedikit memperkuat tubuh Qin Chen. Qin Chen menyerap kekuatan kolam Raja Hantu dengan cepat. Kecepatannya bahkan 1 poin lebih cepat dari leluhur Wan Guming. Di sampingnya, Wan Guming buru-buru membuka matanya. Dia awalnya mengira kekuatan kolam Raja Hantu cukup jauh, tetapi sekarang matanya melebar ketika dia melihat kecepatan Qin Chen menyerap kekuatan kolam Raja Hantu. Tidak, Anda harus menyerapnya dengan cepat, jika tidak, Anda akan mendapat masalah jika Tuan Chen menyerapnya terlebih dahulu. Leluhur Wan Guming buru-buru mempercepat dan menyerapnya dengan cepat. Kekuatan kolam Raja Hantu yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuh Qin Chen. Qin Chen baru saja menembus transendensi tingkat kedua sebelumnya dan membutuhkan banyak energi untuk mengkonsolidasikan budidayanya. Energi di kolam Raja Hantu membawa manfaat besar bagi Qin Chen. Selain itu, tingkat kultivasi Qin Chen saat ini berada di tahap akhir dari transendensi tingkat kedua, dan masih jauh dari puncak. Dengan kekuatannya, jika dia ingin mencapai puncak transendensi tingkat kedua,
atau bahkan memasuki tingkat transendensi ketiga, energi yang dibutuhkan sangatlah luar biasa. Energi di kolam Raja Hantu juga dapat memberikan bantuan. Sementara Qin Chen dan yang lainnya dengan cepat memperbaiki dan meningkatkan di kolam Raja Hantu. Tempat di mana Qin Chen dan Wan Gumingzu menerobos sebelumnya. Kedua sosok itu dengan cepat mencari sesuatu. Wajah kedua orang itu pucat, mata mereka muram, dan saat mereka melambaikan tangan besar mereka, kekosongan terus pecah, dan tidak ada nafas yang bisa lepas dari kesadaran keduanya. Suesa, apakah kamu yakin Raja Hantu Senming baru saja ada di sini? Ucap sosok gelap melayang di langit, dengan tatapan dingin di matanya. Saudara Reaper, apakah kamu tidak percaya padaku? Ucap leluhur iblis darah wajahnya menjadi gelap, teknik pengorbanan darahku ditargetkan di sini. Orang yang memata-mataiku sebelumnya pasti ada di sini. Tidak ada kesalahan. Penguasa makam kematian berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Suesa, bukannya aku tidak mempercayaimu, tapi kita sudah lama mencari di sini, tapi tidak ada apapun di sini. Bagaimana kamu bisa menjelaskannya ini? Bagaimana aku tahu? Ucap leluhur iblis darah itu marah, apakah kamu yakin Senming itu terluka parah? Aku dapat menjamin bahwa dia pasti dalam kondisi cedera serius. Ucap penguasa makam kematian sepertinya memikirkan sesuatu, dan alisnya tiba-tiba mengerutkan kening, maksudmu, apa mungkin ada yang membantunya? Itu mungkin. Ucap leluhur iblis darah wajahnya muram, biarkan aku melihatnya. Leluhur iblis darah berubah menjadi sosok berdarah besar, dan di lautan darah, mata berdarah seperti pusaran air tiba-tiba terbuka. Tiba-tiba, dia melihat darah dan energi yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan di sekitarnya. Saat melihat ini, wajah leluhur iblis darah tiba-tiba berubah menjadi jelek. Saudara Reaper, kamu benar sekali. Ucap leluhur iblis darah dengan dingin, dalam kehampaan ini, tidak hanya aura Raja Hantu Senming, tapi selain dia, ada aura lain yang muncul. Napas yang lain, siapa itu? Ucap penguasa makam kematian memiliki mata yang dingin. Entahlah, aneh, kenapa darah nafas ini begitu kuat, dan aku belum pernah merasakannya sebelumnya di tempat terlantar ini. Ucap leluhur iblis darah dengan ekspresi kecurigaan muncul di wajahnya. Saudara Suesa, apalagi yang kamu lihat? Ucap penguasa makam kematian berkata dengan sungguh-sungguh, orang yang bisa menyelamatkan Raja Hantu Senming pasti adalah penguasa area terlarang di tanah terlantar ini. Tapi bagaimana mungkin kamu bahkan tidak dapat menentukan identitas kekuatan pihak lain? Ini memang aneh, aura ini, aku juga belum pernah melihatnya sebelumnya, hampir tidak terlihat seperti energi dan darah dari tempat terbengkalai ini. Kata leluhur iblis darah menggelengkan kepalanya. Itu tidak terlihat seperti darah dari tanah terlantar ini. Ucap penguasa makam kematian mengerutkan kening. Leluhur iblis darah tidak menjawab lagi, tetapi melihat ke arah langit yang jauh. Dia melihat sejumlah energi yang kaya dan darah samar-samar muncul di kehampaan di kejauhan, masing-masing memancarkan aura yang mengerikan. Ada seseorang yang menyergapmu di kejauhan dalam kehampaan. Saudara Reaper, sepertinya kamu sedang diawasi oleh banyak orang. Ucap leluhur iblis darah sambil mengerutkan kening. Orang-orang seperti Wan Ganxiezun itulah yang mengikuti mereka sampai ke sini. Orang-orang yang tersisa ini, jangan perhatikan mereka. Ucap penguasa makam kematian tampak murung, Saudara Suesa, apakah kamu punya cara untuk menemukan Raja Hantu Senming dan yang lainnya? Aku akan berusaha mencobanya. Ucap leluhur iblis darah mengangkat kepalanya, dan di matanya yang berdarah, aturan jalan yang tak terhitung jumlahnya lewat, dan akhirnya terkunci ke arah tertentu. Ayo pergi. Tubuhnya bergoyang dan berubah menjadi darah dan menghilang seketika. Penguasa makam kematian juga mengambil langkah maju, menghilang dari langit, dan dengan cepat mengejarnya. Ketika leluhur iblis darah dan penguasa makam kematian sedang mencari jejak Qin Chen dan Raja Hantu Senming. Di kolam Raja Hantu, Qin Chen telah menyerapnya sampai akhir. Kolam air Raja Hantu yang tak terhitung jumlahnya tersebar di sekitar Qin Chen. Aura yang kuat melintas di tubuh Qin Chen membuka matanya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura hantu, membuatnya lebih terlihat seperti orang dari dunia bawah. Kolam Raja Hantu ini benar-benar aneh. Jejak keraguan melintas di mata Qin Chen. Dia mengangkat tangannya dan melihat aliran air kolam Raja Hantu mengalir melalui telapak tangannya. Kekuatan kolam Raja Hantu agak mirip dengan air laut di Laut Mati,
Namun aura aturan yang terkandung di dalamnya sama sekali berbeda dengan air laut di Laut Mati, keduanya merupakan dua kekuatan yang berbeda. Dan kenapa aku selalu merasa ada kekuatan aneh di kolam Raja Hantu ini? Kekuatan ini punya hubungan aneh dengan kekuatan Laut Mati. Sepertinya keduanya harus menjadi satu. Gumam Qin Chen mengerutkan kening. Saat dia menyerap kekuatan kolam Raja Hantu sebelumnya, dalam keadaan linglung, dia bahkan merasa ingin menyerap kekuatan air Laut Mati. Qin Chen melirik Quan Gu Mingzu dan Xuan Gui Laomo yang masih berlatih, dan hatinya tiba-tiba tergerak. Tubuh Qin Chen bergoyang dan dia langsung terbang menuju dasar kolam Raja Hantu. Menurut informasi yang diperoleh Qin Chen, kolam Raja Hantu tidak dibangun oleh Raja Hantu Senming, tetapi ketika dia datang ke tanah terlantar, dia menemukan alam rahasia khusus di sini, jadi dia membangun istana Raja Hantu di sini untuk tujuan tersebut. Untuk menutupi kebenaran tentang kolam Raja Hantu. Qin Chen sekarang ingin mengetahui bagaimana kolam Raja Hantu lahir. Sosoknya langsung menyerupai ikan, dan dia terbang langsung menuju dasar kolam Raja Hantu. Yang mengejutkan Qin Chen adalah sebenarnya ada lapisan-lapisan ruang di dalam kolam Raja Hantu. Ruang padat ini membuat kolam Raja Hantu terlihat seperti labirin. Pembatasan penumpukan spasial ini sebenarnya terbentuk secara alami. Gumam Qin Chen dengan hati-hati mengamati lapisan spasial ini dan terkejut menemukan bahwa lapisan spasial ini terbentuk secara alami dan tidak disempurnakan oleh Raja Hantu Senming. Qin Chen melihat sekeliling dan bergerak maju. Tiba-tiba, dia tampak terkejut. Tidak, aku baru saja ke sini. Gumam Qin Chen ingat bahwa dia baru saja berjalan melewati tempat ini, mengapa dia kembali ke sini? Sekarang, apa yang terjadi? Gumam Qin Chen dengan cepat bergerak maju dan bergerak cepat melintasi ruang angkasa. Setelah beberapa saat, wajah Qin Chen menjadi sangat suram. Dia benar-benar tersesat. Sungguh sebuah lelucon, seorang master kuat transenden tingkat kedua, dan orang kuat yang telah menguasai aturan ruang angkasa tertinggi di Laut Kosmik, akan benar-benar tersesat. Qin Chen menenangkan diri dan mengamati sekelilingnya dengan cermat. Saat melihat ini, dia terkejut lagi. Ruang di depannya benar-benar bergerak. Dengan kata lain, ruang di sini berubah sepanjang waktu, tetapi perubahan ini sangat rahasia sehingga dia tidak menyadarinya pada awalnya. Setiap lapisan ruang berlapis di atas satu sama lain, seperti kubus Rubik, terus berputar. Qin Chen tampaknya bergerak maju, tetapi kemungkinan besar ketika Anda melewati penghalang ruang angkasa, Anda kembali ke tingkat ruang berikutnya. Wajah Qin Chen tampak jelek. Bagaimana bisa dengan mudah menumpuk ruang yang bisa menjebaknya? Qin Chen membenamkan pikirannya dalam kehampaan di sekitarnya, dan kekuatan asal luar angkasa Kaisar Miekong diaktifkan secara instan. Dalam sekejap, perubahan yang tak terhitung jumlahnya dalam kehampaan di depannya tergambar jelas di benak Qin Chen. Namun yang mengejutkan Qin Chen adalah meskipun perubahan ini tampak jelas, Qin Chen hanya bisa merasakan kemana dia datang, tetapi dia tidak bisa melihat di mana kedalaman sebenarnya di depan. Pelapisan spasial ini terlalu aneh. Gumam Qin Chen mengerutkan kening. Tidak mengherankan bahwa meskipun Raja Hantu Senming mendirikan kolam Raja Hantu, dalam ingatan yang diperoleh leluhur Wan Guming, dia tidak mengetahui apa yang ada di kedalaman kolam Raja Hantu, atau bagaimana kolam itu terbentuk. Sebab, Raja Hantu Senming pasti belum bisa mencapai bagian terdalam dari kolam Raja Hantu. Bagaimanapun, aturan luar angkasa yang dikendalikan Qin Chen berasal dari Kaisar Miekong, yang merupakan sumber ruang di tingkat Kaisar. Bahkan pencapaian Qin Chen dalam aturan luar angkasa tidak dapat memecahkan labirin luar angkasa di sini. Bagaimana Raja Hantu Senming bisa memecahkannya? Labirin luar angkasa yang aneh, apa yang ada di kedalaman kolam Raja Hantu? Pikir Qin Chen sangat penasaran sejenak. Saat ini, Qin Chen mengaktifkan sumber ruang di tubuhnya dan terus-menerus menganalisis fluktuasi ruang di depannya. Semakin dia menganalisis, Qin Chen semakin terkejut. Kedalaman pelipatan dan sirkulasi ruang di depannya pada pandangan pertama tidak berarti apa-apa, ini sangat sederhana. Tetapi ketika Qin Chen dengan hati-hati menganalisis asal-usul ruang, dia menemukan kengerian operasi ruang angkasa dan aturan mendalam dari ruang tersebut. Qin Chen merasa terpesona. Tapi yang mengejutkan Qin Chen adalah setelah merasakannya untuk waktu yang lama, dia masih bisa melihat beberapa petunjuk secara samar-samar. Hal ini membuat Qin Chen tidak bisa menahan nafas lega. Akan mengerikan jika dia tidak bisa melihat petunjuk apapun. Dia mungkin tidak punya pilihan selain berbalik dan pergi.
Tapi sekarang, dia benar-benar melihat petunjuk, bahkan meskipun itu hanya sebuah petunjuk yang samar. Tapi setidaknya, dia perlahan bisa mengetahui cara kerja aturan ruang angkasa ini. Selama aturannya diketahui, operasi luar angkasa di sini secara alami dapat dipecahkan. Memikirkan hal ini, Qin Chen hampir tidak ragu-ragu, dia segera tenggelam di dalamnya, membedah dan menganalisis aturan ruang di depannya sedikit demi sedikit. Aturan ruang angkasa ini sangat rumit, seperti benang-benang yang kusut dan kusut. Petunjuk yang dilihat Qin Chen seolah-olah dia telah menemukan salah satu utas, dan melalui utas ini, dia perlahan menemukan arah seluruh utas. Proses ini terdengar sederhana, namun sebenarnya sangat rumit. Setelah beberapa jam, Qin Chen masih hanya memahami sebagian kecil dari aturan. Hal ini membuat Qin Chen terlihat jelek. Pada kecepatan ini, Qin Chen ingin sepenuhnya memahami aturan di sini. Bukankah butuh waktu lama untuk mengoperasikannya? Baru pada saat itulah Qin Chen mengerti mengapa Raja Hantu Senming telah menguasai kolam Raja Hantu selama bertahun-tahun tetapi masih gagal menemukan sumber dari kolam Raja Hantu. Qin Chen masih berpikir sebelumnya bahwa dengan kekuatan Raja Hantu Senming, tidak peduli betapa rumitnya aturan luar angkasa di sini, akan membutuhkan waktu lama untuk memahami arah ruang di sini. Lagi pula, bagaimana mungkin orang kuat dengan kekuatan Raja Hantu Senming tidak memiliki pemahaman tentang aturan ruang angkasa? Pembentukan alam tatanan abadi itu sendiri membutuhkan restu dari aturan ruang angkasa yang sangat mendalam. Tapi Qin Chen sekarang memahami bahwa ruang di sini sangat rumit sehingga jika orang transenden rangkap 3 hanya memiliki pemahaman tertentu tentang aturan ruang, dia mungkin tidak dapat sepenuhnya memahaminya bahkan jika itu membutuhkan waktu ratusan juta tahun. Karena aturan ruang di sini terus berubah. Anda menganalisis sebagian darinya, dan segera ruang di sini berubah lagi, dan Anda harus memulai dari awal lagi. Termasuk analisis berkelanjutan Qin Chen, aturan luar angkasa di sini juga terus beredar. Jika Qin Chen tidak menguasai asal-usul luar angkasa dan warisan Kaisar Mekong, apa yang telah dia lakukan sebelumnya akan sia-sia. Namun meski begitu, jika Qin Chen ingin menganalisis secara menyeluruh bentuk spasial di sini, tidak dapat diselesaikan dalam 1 atau 2 hari, 1 bulan atau 2 bulan, atau bahkan 1 atau 2 tahun. Ini tidak bisa terus berlanjut seperti ini. Aku tidak akan bisa tinggal lama di tempat terlantar ini. Hati Qin Chen mencelos. Jika dia tidak punya pekerjaan lain dan bisa berlatih di sini dengan ketenangan pikiran, tentu saja itu tidak masalah baginya. Tapi sekarang, Sisi sedang dalam krisis, dan dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Tapi Qin Chen tidak mau langsung menyerah di sini. Untuk beberapa alasan, Qin Chen memiliki perasaan samar bahwa tempat-tempat khusus seperti kolam Raja Hantu sepertinya menyembunyikan beberapa rahasia dari tempat terbengkalai itu. Jika dia bisa mengetahui pembentukan kolam Raja Hantu, akan sangat bermanfaat baginya untuk meninggalkan Laut Mati. Jika saya tidak menganalisis operasi luar angkasa di sini dari aturan yang mendasari ruang angkasa, bagaimana saya bisa melewati jebakan luar angkasa di sini? Gumam Qin Chen berpikir keras. Ia mengartikan aliran spasial di sini sebagai jebakan spasial, berupa labirin, yang menghalangi orang untuk mengintip inti sumber aturan tata ruang pada saat ini. Qin Chen mengosongkan pikirannya dan melayang di ruang ini. Gelombang air kolam Raja Hantu melewati tubuhnya, seperti angin sepoi-sepoi bertiup di kulitnya. Saat ini, Qin Chen seperti ikan kecil di sungai, hanyut tanpa tujuan mengikuti aliran kolam Raja Hantu. Tiba-tiba, pikiran Qin Chen bersinar, seolah-olah dia telah menangkap sesuatu, dan dia tiba-tiba membuka matanya. Pengoperasian suatu ruang, betapapun tidak teraturnya, sebenarnya teratur, tergantung apakah aturannya jelas, hampir tidak ada ketidakteraturan total dalam pengoperasian segala sesuatu di bawah langit. Misalnya saja kehidupan orang biasa yang kelihatannya tidak teratur, namun berdasarkan kelahiran dan pendidikan yang diterimanya, perjalanan langkah demi langkah dan tujuan akhirnya sebenarnya teratur. Hanya saja aturan ini sangat kabur. Dan apa aturan dari kolam Raja Hantu ini? Apakah kekuatan Laut Mati? Hati Qin Chen tergerak. Entah kenapa, dia selalu merasa bahwa kekuatan esensial yang ada di dalam kolam Raja Hantu entah bagaimana terhubung dengan air Laut Mati. Ini bukan tebakan sembarangan. Tanah terbengkalai dikelilingi oleh Laut Mati yang luas, sungguh luar biasa ajaibnya. Jika dikatakan bahwa tanah terbengkalai tidak ada hubungannya dengan Laut Mati yang luas di luar, tidak akan ada yang mempercayainya.
Itu tidak lebih dari kedalaman hubungan keduanya. Karena ada hubungan antara kolam Raja Hantu dan kekuatan Laut Mati, bisakah saya menggabungkannya dengan kekuatan Laut Mati untuk menganalisis aliran ruang di kolam Raja Hantu? Begitu dia memikirkannya, Qin Chen menutup matanya, dan kekuatan Laut Mati yang tak terlihat mengalir keluar dari dirinya, merasakan aliran ruang di sekitarnya. Qin Chen tiba-tiba terkejut, karena setelah dia melepaskan nafas Laut Mati, kekuatan aturan luar angkasa yang dia rasakan awalnya sangat rumit dan padat, tiba-tiba menjadi sangat sederhana. Pergerakan ruang yang semula seperti awan-awan, menghilang sedikit demi sedikit, menjadi jelas, dan kembali ke sifat aslinya. Kekuatan Laut Mati sebenarnya memiliki efek seperti itu. Gumam Qin Chen tidak dapat mempercayainya. Jika dia masih tidak mengerti bahwa ada hubungan antara tempat ini dan Laut Mati, maka dia akan hidup sia-sia begitu lama. Qin Chen segera melanjutkan melepaskan kekuatan Laut Mati. Gelombang nafas Laut Mati keluar dari tubuhnya, yang mengejutkan Qin Chen adalah saat dia melepaskan kekuatan Laut Mati, aliran ruang di sekitarnya menjadi lebih sederhana dan jelas. Ketika dia mendorong kekuatan Laut Mati yang dia kendalikan secara ekstrim, aturan ruang di depannya menjadi sangat jelas, dan kesulitannya berkurang puluhan ribu kali lipat. Hukum ini luar biasa. Ada cara ajaib dalam mengoperasikan ruang angkasa di dunia ini. Pada saat ini, esensi ruang yang mengalir di depannya tersaji sepenuhnya di hadapan Qin Chen. Melihat esensi ruang yang mereduksi kompleksitas menjadi kesederhanaan dan kembali ke alam, Qin Chen sangat terkejut. Hakikat ruang di hadapannya sangatlah sederhana, namun terdapat aura kedalaman dan keluasan dalam. Kesederhanaan tersebut, seolah menguraikan teori supremasi ruang. Apalagi teori ini tidak sama dengan asal-usul ruang angkasa yang dikuasai Kaisar Mikong, melainkan sepenuhnya merupakan penjelasan tentang arah ruang angkasa ke arah lain. Jika inti dari ruang yang dikendalikan oleh Kaisar Mikong adalah merobek, menyerang, dan menghancurkan, dan Qin Chen telah menguasai keterampilan spasial tertinggi seperti tanda ilahi pembelah langit, maka inti dari ruang di depannya adalah luasnya dan ketidakpastian ruang, dan ruang tak terbatas. Tak berujung, selalu berubah, dan abadi, itulah sebabnya ruang seperti labirin ini terbentuk. Pada saat ini, Qin Chen benar-benar tenggelam dalam pergerakan ruang di depannya, tertarik oleh keindahan dan luasnya, dan berkeliaran di dalamnya. Saya tidak tahu berapa lama. Aura spasial yang dalam melonjak keluar dari tubuh Qin Chen tiba-tiba membuka matanya, dan konsepsi artistik spasial yang dalam muncul dari kedalaman mata Qin Chen. Labirin luar angkasa. Gumam Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya. Ruang di depannya dengan cepat terlipat, berubah menjadi pola seperti labirin, seperti cermin yang terus-menerus terlipat. Materi apapun dalam kekosongan ini terus-menerus dipindahkan dan disegel ke bagian terdalam dari ruang angkasa. Qin Chen terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia sampai ke kedalaman kolam Raja Hantu, dia akan mendapatkan sesuatu seperti ini, dan menguasai aturan dan metode luar angkasa yang unik. Labirin luar angkasa di depannya begitu kuat sehingga begitu dia mengambil tindakan, dia bisa langsung memasukkan orang lain ke dalam jurang luar angkasa yang tak berujung. Ini adalah kekuatan magis yang tidak kalah dengan tanda yang memecahkan langit. Jika digabungkan dengan dunia Qin Chen sendiri, kekuatannya akan menjadi lebih kuat. Ini jelas merupakan kejutan yang tidak terduga. Pergi dan lihat apa yang ada di kedalaman kolam Raja Hantu ini. Ucap Qin Chen menyingkirkan kekuatan Laut Mati dan menyapu ke kedalaman kolam Raja Hantu lagi. Saat ini, pelipatan spasial kolam Raja Hantu tidak lagi menjadi penghalang baginya. Meski masih membutuhkan waktu untuk mengetahui arah spasial di sini, bagi Qin Chen, arah spasial tersebut bukan lagi kendala, dia berenang bebas di lipatan ruang ini. Kolam air Raja Hantu yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat melewati tubuhnya, dan kekuatan pelipatan ruang memotong kekosongan seperti pisau kertas, tetapi Qin Chen tidak takut, seolah-olah dia sedang berjalan di tanah datar tanpa hambatan apapun. Sesaat kemudian, Qin Chen sampai ke kedalaman kolam Raja Hantu. Di bawah, Qin Chen melihat garis-garis air yang menakjubkan di kolam Raja Hantu melonjak, memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Di dasar kolam Raja Hantu, ada celah besar seperti lubang hitam. Dari celah seperti lubang hitam, secara samar ada bau yang sangat menyengat. Saluran luar angkasa. Gumam Qin Chen terkejut. Saat itu, ada lorong luar angkasa di dasar Laut Mati, tapi Qin Chen tidak menyangka di dasar kolam Raja Hantu juga merupakan lorong luar angkasa.
Apakah ada hubungan antara keduanya? Kedalaman dari dua tempat khusus di tempat-tempat terbengkalai keduanya merupakan jalur luar angkasa menuju ke tempat-tempat yang tidak diketahui. Bagaimana mungkin Qin Chen tidak terlalu memikirkan hal ini? Kemana tujuan jalur luar angkasa ini? Qin Chen mendekat perlahan. Dia melihat garis-garis air kolam Raja Hantu melonjak keluar dari lorong luar angkasa yang gelap. Qin Chen mendekati lorong yang gelap. Tiba-tiba, dia merasakan sedikit sensasi kesemutan di sekujur tubuhnya, dan perasaan krisis yang samar tiba-tiba muncul di hati Qin Chen. Ini hampir sama seperti saat dia berada di dekat dasar mata air laut mati. Ketika saya berada di dasar mata air laut mati, budidaya saya tidak cukup tinggi, jadi saya tidak bisa memasuki saluran luar angkasa. Jika saya masuk dengan gegabah, hidup atau mati saya tidak pasti. Tapi sekarang, gumam Qin Chen melihat lorong luar angkasa di depannya, tubuhnya bergoyang, dan dia terbang langsung menuju lorong luar angkasa. Saat Qin Chen memasuki lorong luar angkasa, aura luar angkasa yang mengerikan menyapu. Dalam sekejap, seluruh istana Raja Hantu bergetar, dan aura luar angkasa yang menakjubkan tiba-tiba melonjak keluar dari istana Raja Hantu dalam sekejap, bergegas ke atas ribuan mil dari ketinggian, dan menyapu ke segala arah.